Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Bapak, Pak Fardus. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan semoga kita semua selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Pada hari ini kita akan belajar di kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu menjelaskan interaksi sosial dengan baik. Kemudian, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan interaksi manusia dengan alam dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan penugasan, siswa dapat membuat cerita tentang keanekaragaman di lingkungan sekitar dengan baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap belajar, ayo kita mulai belajar. Apakah anak-anak tahu manusia itu adalah makhluk sosial? Manusia selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Di dalam kehidupan sosial, manusia saling melakukan interaksi sosial satu sama lain. Maka dari itu, terciptalah yang dinamakan dengan interaksi sosial. Nah, dari tadi Bapak telah mengatakan interaksi sosial. Pasti anak-anak telah bertanya-tanya dari tadi, apa sih itu interaksi sosial? Nah, berikut akan Bapak jelaskan. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lain, dan sifatnya saling mempengaruhi. Dan interaksi sosial itu dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, pasar, di tempat ibadah, atau dimanapun. Jadi, interaksi sosial itu adalah interaksi individu dengan individu yang lain yang saling mempengaruhi dan dapat terjadi dimanapun. Nah, bagaimana interaksi sosial itu dapat terjadi? Interaksi sosial dapat terjadi akibat adanya kontak sosial dan komunikasi. Nah, kontak sosial adalah hubungan seseorang dengan orang lain. Dan komunikasi itu muncul setelah terjadinya kontak sosial. Nah, kontak sosial ini ada yang dikatakan dengan kontak sosial langsung dan kontak sosial tidak langsung. Kontak sosial secara langsung yaitu contohnya percakapan. Dan kontak sosial yang tidak langsung yaitu melalui media elektronik dan media sosial. Nah, contohnya yaitu seperti handphone atau media sosial yang ada. Kemudian ada juga jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial antar individu. Interaksi sosial antar individu itu terjalin antara dua orang yang berinteraksi dan saling merespon. Sebagai contohnya adalah yaitu orang yang sedang bercakap-cakap atau sedang berkomunikasi satu dengan yang lain. Yang kedua adalah interaksi sosial individu dengan kelompok. Nah, contohnya yaitu seorang guru yang sedang mengajar murid-muridnya di dalam kelas. Nah, guru itu sebagai individu, sedangkan murid-muridnya sebagai kelompok. Nah, yang ketiga yaitu interaksi kelompok dengan kelompok atau interaksi sosial antar kelompok. Interaksi sosial antar kelompok ini dapat terjadi ketika suatu kelompok melakukan kontak dengan kelompok sosial yang lain. Contohnya yaitu ketika adanya suatu pertandingan sepak bola. Nah, kemudian mengapa manusia itu harus melakukan suatu interaksi? Nah, tujuan interaksi sosial yaitu yang pertama yaitu untuk menjalin persahabatan. Kemudian dapat memperoleh bantuan dari orang lain. Kemudian dapat menyelesaikan masalah secara bersama. Selanjutnya dapat melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dan juga dapat bertujuan untuk merundingkan suatu masalah yang timbul. Nah, itu dia tadi tujuan interaksi sosial yang terjadi pada manusia. Manusia tentunya tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia saja, tetapi manusia juga dapat melakukan interaksi dengan lingkungannya.
Interaksi ini dapat disebut dengan interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Sebagai contohnya yaitu nelayan melakukan interaksi dengan lingkungannya saat melaut. Interaksi antara manusia dengan lingkungan hidupnya terjadi secara alami. Misalnya nelayan berinteraksi dengan lingkungan sekitar laut karena nelayan sendiri tinggal di pinggir laut. Nah, hal ini terjadi secara alami karena nelayan butuh sesuatu untuk dimakan sebagai makanan sehari-harinya. Nah, sebagai contoh selanjutnya yaitu ada dua orang anak yang sedang melakukan percakapan dan salah satu anak mengatakan bahwa kemarin ia ikut dengan ibunya pergi ke pasar dan mengatakan bahwa di pasar itu cukup ramai. Tentu saja di pasar ramai karena banyak terjadi interaksi sosial satu sama lain. Nah, itu dia materi yang kita pelajari pada hari ini. Jika anak-anak masih bingung mengenai materi yang telah Bapak sampaikan, anak-anak dapat melihat video pembelajaran yang telah Bapak buat. Dan untuk linknya bisa anak-anak buka di kolom deskripsi di bawah. Nanti tinggal anak-anak klik link yang ada di bawah, kemudian masuk ke videonya. Nah, untuk mengetahui apakah anak-anak telah paham dengan materi yang telah Bapak sampaikan, maka Bapak telah membuat soal untuk anak-anak. Anak-anak cek saja link di bawah. Nah, sekian video pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat membantu anak-anak belajar dengan giat. Dan selamat belajar. Let's go to see the stars in the